Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nevi Julia Labora Panggabean. Saya mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Agama Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Tarogong. Di sini, saya akan membuat video tentang metode penelan Alkitab dari Nats Alkitab Amsal 1 ayat 7-10. Baiklah, sebelum kita memulai penelan Alkitab kita, ada baiknya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang, 2, 3 ya. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan, di mana pada hari ini Engkau masih memberkati kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan penelan Alkitab, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, nats penelan Alkitab kita tertulis di Amsal 1 ayat 7-10. Amsal 1 ayat 7-10. Kita akan baca secara bergantian, dimulai dari kakak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menyuruh. Nah, di sini kakak ingin menjelaskan atau penelan Alkitab tentang bagaimana ataupun cara menolong atau menghargai orang tua. Nah, sebelum itu kakak ingin tanya dulu sebelumnya, bagaimana cara kalian ataupun menggambarkan kalian orang tua? Orang tua kalian apakah baik? Ya, baik. Ya, baik. Tapi tujuan kakak sebelumnya ingin menjelaskan yaitu apa manfaat dari penelan Alkitab kita, yaitu kakak ingin memberikan informasi buat kalian ataupun menambah wawasan kalian tentang pendalaman Alkitab. Nah, adik-adik, setelah itu apa kak? Ada tujuannya dan kakak jelaskan, dan kakak ingin sharing tentang sesuatu yang dimana contoh membantu orang tua. Sebelumnya coba kita buka di Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, dari Alkitab itu kita diajari untuk dengarkan didikan ayah kita dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu kita. Nah, di sini bagaimana ataupun contoh membantu orang tua dengan baik dan benar? Belum tahu kan? Atau kurang paham? Di sini kakak menjelaskan bagaimana atau kegiatan sehari-hari kita membantu orang tua. Yaitu pertama, kalau kata mama, melipat pakaian. Siapa di sini sering kayak gitu? Iya, adik Nina sering seperti itu. Jadi cara contohnya salah satunya tidak harus lebih wah atau meriah, tapi bisa aja membantu orang tua. Contohnya melipat pakaian, kalau disuruh mama mencuci piring. Baru kok di sini contohnya belajar kau, katanya itu kan disuruh. Ataupun membantu orang tua juga itu iya, supaya jadi pintar kitanya kan, supaya bisa membanggakan orang tua. Baru buatkan dulu, karena mau makan malam contohnya, dibuatkan dulu makanannya. Kan bisa seperti itu kan? Iya. Nah, cara mengasihi orang tua bukan harus yang terlalu besar. Salah satunya atau hal terkecil yaitu tidak memperlakukan orang tua dengan buruk. Bagaimana kak? Mari kita buka di Imamat 20 ayat 9. Dina, apakah kamu bisa membacanya? Bisa. Silahkan.
Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Nah, contohnya kecil, contohnya kamu disuruh orang tua dan kamu menggeruti ataupun kamu marah-marah di dalam hati, itu adalah bisa salah satu atau cara mengutuki ayahnya atau ibunya. Biar aja lah, siapa di sini pernah udah kan mamaku mati dalam hatinya, padahal disuruh-suruh seperti itu. Itu sebenarnya tidak baik ya adik-adik. Berarti kamu mengutuk orang tua, padahal katanya di Amsal, hormatilah ayah dan ibumu kan, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Siapa di sini mau masuk surga? Nah, semua orang mau masuk surga. Dengan apa? Salah satunya yaitu menghormati orang tua, menghargai, mengasihi orang tua. Nah, tadi kan kakak cuma membilangnya bagaimana yang baik. Tadi kakak membuatkan bagaimana contoh anak yang baik. Jadi kalau kita kan pernah pasti melawan orang tua. Bagaimana contoh melawan orang tua, Kak? Contoh melawan orang tua gimana? Apakah kalau marah-marah di depan mamanya itu contoh melawan orang tua? Lalu kalau disuruh, iya dik. Contohnya, belikan dulu gula itu. Kalau kata mamanya atau kata bapaknya, nggak mau aku. Itu contohnya melawan orang tua. Nah, di sini ada contoh taat yang sama orang tua. Ada kakak kopikan. Nah, coba adik tengok. Nah, di situ di gambarnya contoh anak yang baik atau membantu orang tua kan ada. Contohnya si Tuti. Tuti itu mau membantu mamanya, disuruh mamanya cuci piring mau. Dari situ kita dapat pelajari adik-adik atau gambarnya bahwa itu sangat baik, yang harus kita lakukan itu hal yang positif. Nah, di sini kakak ada kuis, silahkan isi sebentar. Sini kuisnya bagaimana atau menurut kalian baik atau enggak? Coba diisi. Ada pulpennya kan? Iya. Baca dan isi ya adik-adik. Buatlah kita bacakan, tapi langsung dibilang ya, setuju atau tidak setuju ya. Membantu orang tua dengan cara melipat kain, setuju atau enggak? Setuju. Setuju. Membohongi orang tua karena pernah dikasih uang jajan tapi tidak mengaku, setuju atau enggak? Ya, setuju. Tidak setuju. Belajar dengan giat, setuju atau enggak? Setuju. Setuju, iya. Baiklah, itu bagus. Nah, kesimpulannya yang dapat kakak berikan kepada kalian yaitu bagaimana atau cara menjadi anak yang baik sama orang tua. Jangan pernah melawan-lawan, disuruh makan-makan, disuruh mandi-mandi. Itu cara bisa saja membantu orang tua, mengasihi supaya mamanya nggak naik darah tinggi. Itu kan cara membantu atau mengasihi orang tua. Jadi dilakukan ya adik-adik. Baik, Kak. Baiklah, karena kita sudah sampai di penghujung pengenalan Alkitab kita, semoga diterapkan dan dilakukan ya adik-adik. Sekarang kita berdoa, kita bersatu berdoa. Kami ucap syukur Tuhan di mana pada hari ini Engkau masih memberkati kami. Apapun aktivitas kami, Engkau beserta ya Tuhan. Kami sudah selesai pengenalan Alkitab, Engkau memberikan kami kekuatan dan Engkau dapat menunjukkan kami supaya kami dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Di atas segalanya kami mohon maaf atas dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, amin. Baiklah, terima kasih adik-adik buat partisipasinya. Kita jumpa di pengenalan Alkitab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.